Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Wah, enak banget dong kalau seperti ini. Sudah tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Jadi apa saja yang akan saya lakukan, apa saja yang saya kerjakan, saya udah gak peduli karena tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Artinya apa? Saya bebas. Saya udah gak terserah saya mau ngapain, gak ada penghukuman. Jadi mau bikin dosa pun aman, bebas. Kenapa? Soalnya Pak Pendetanya yang ngomong. Bisa tuh. Wah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tapi tidak seperti itu konsepnya. Tidak seperti itu konsepnya. Ya, kalau kita mengetahui sebuah cerita, seorang yang bernama Martin Luther. Ya, saya pikir kita semua pernah mendengar nama Martin Luther ya. Itu bahkan masuk sampai kalau kita belajar di Indo itu masuk dalam sejarah gereja. Dan itu dipelajari di sekolah-sekolah umum pun, ya di public school. Itu dipelajari sebagai salah satu sejarah, biasanya berkaitan dengan revolusi industri, revolusi apa, itu biasanya dipelajari dalam sejarah. Nah, Martin Luther itu dalam satu bagian dalam kehidupannya, dia itu suka belajar gitu ya. Jadi dia punya ruangan kerja, punya ruangan baca untuk mempelajari firman Tuhan. Kemudian iblis datang dan membawa scroll yang penuh dengan kejahatan. Contohnya seperti ini aja ya. Gitu. Kalau misalnya scrollnya di sini kayaknya cuma selembar, tapi kalau misalnya kalau kita mau menulis semua kejahatan yang kita lakukan, wah panjang tuh, betul ya. Kalau disuruh tulis nih, karena saya pernah jadi guru, kalau saya biasanya bilang sama anak-anak, coba tulis perbuatan baik yang sudah kalian lakukan, berbanding dan tulis kira-kira perbuatan jahat yang pernah kalian lakukan. Itu lebih banyak perbuatan jahatnya. Itu kertasnya bisa minta kertas lain, gitu. Saking banyaknya. Nah, iblis kemudian datang menghakimi Martin Luther dengan hal yang sama. Setiap hari dia datang lalu kemudian dia memperlihatkan, Martin Luther, ini dosa-dosamu, ini setiap hari yang kau lakukan, ini hal-hal yang kau kerjakan. Kalau kamu berdosa, kamu nggak layak dapat kasih karunia Tuhan. Kamu gagal. Kamu itu nggak kudus, kamu itu nggak suci. Gak usah sok-sok ngomong kasih karunia, gak usah sok-sok ngomong mengenai anugerah. Hampir setiap hari iblis ini datang untuk menuduh Martin Luther dengan semua daftar dosa-dosanya. Kemudian Martin Luther merasa frustasi, putus asa, tidak layak, dan mengalami tekanan batin yang luar biasa. Namun satu ketika iblis datang lagi membawa scroll yang berisikan semua daftar dosa yang begitu sangat panjang, kemudian dengan iman dia berkata seperti ini, benar, semua tulisan yang kamu bawa ini adalah tulisan mengenai dosaku, tulisan mengenai semua pelanggaran yang sudah saya lakukan, dan tulisan mengenai semua kejahatanku yang dimana harusnya aku dihukum dan mengalami kematian kekal. Tetapi satu hal yang kamu lupakan, iblis. Wah, enak sekali ya. Satu hal yang kamu lupakan, iblis. Darah Yesus Kristus, anak domba Allah, menyucikan aku dari segala dosa. Lalu dia mengambil sebuah pena dan dia menuliskan bagian ini. Di akhir, ya, di bawah dari scroll yang iblis, ini dosa-dosamu nih, ini listnya. Di akhirnya ditulis Redemption est sangue Christi, yang berarti, ini bahasa Latin, telah dibayar lunas oleh darah Kristus.